Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazia. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Rasulullah dan Aisyah. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Pada bulan Syawal, mengingatkan kita pada sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah. Peristiwa ini tak saja menjadi catatan sejarah penting, tetapi juga sekaligus sebagai pembantah keyakinan bangsa Arab, yang mana pada saat itu ada sebuah keyakinan bahwa bulan ke-10 dalam penanggalan Hijriah sebagai pandangan untuk melakukan pernikahan. Ahmad Dawasi dalam Asyiratun Nabawiyah wa Dawafiyah. Rasulullah menikahi Siti Aisyah jarak 3 tahun setelah kewafatan Siti Khadijah, istri pertamanya. Akad pernikahan dilakukan di Mekah saat usia Aisyah masih 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW baru menggaulinya ketika Aisyah sudah berusia 9 tahun. Dikutip dari Ahmad Dawasi dalam kitab yang berjudul Asyiratun Nabawiyah wa Dawafiyah, pernikahan Rasulullah dan Siti Aisyah berdasarkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialaminya sampai 3 kali. Sebagaimana diketahui, mimpi seorang nabi adalah sebuah wahyu. Dalam hadis riwayat Muslim, dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pun berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Kemudian malaikat itu pun berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku buka wajahmu. Ternyata kau ada di dalamnya." Kemudian Aisyah pun berkata, "Jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah hanya bermimpi sebanyak 2 kali. Sebagai sosok teladan, Rasulullah selalu memberikan pesan moral mulia dalam setiap langkah kehidupannya, termasuk peristiwa pernikahannya dengan putri Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Nabi menikahi Siti Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak bisa disalahpahami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad untuk menikah karena sebuah kemaslahatan dengan menjadi istri Nabi. Ya, sejak usia dini dan kecerdasan yang dimilikinya, Aisyah banyak merekam jejak kehidupan para nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabatnya. Dari sinilah kemudian Aisyah banyak meriwayatkan sebuah hadis dan menjadi gerbang intelektual pada zamannya, sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya. Syekh As-Sabuni sendiri mengakui bahwa Aisyah memiliki reputasi intelektual yang sangat cukup mapan karena merupakan istri Nabi yang paling cerdas, bahkan mengalahkan kecerdasan laki-laki pada zamannya. Urwah bin Zubair bin Awam pernah mengungkapkan, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih paham soal urusan halal haram, pengetahuan, syair, dan kesehatan selain Siti Aisyah." Dalam riwayat yang lain berbunyi, "Aku belum pernah menemui seseorang yang lebih paham soal Al-Quran, urusan fardu, halal haram, fikih, syair, kesehatan, sejarah bangsa Arab, dan nasab selain Siti Aisyah." Kemudian Muhammad bin Ziyad Az-Zuhri pernah mengatakan, "Andaipun ilmu seluruh manusia dikumpulkan, termasuk ilmu istri-istri Nabi, maka belum bisa mengalahkan kekuasaan ilmu Siti Aisyah." Kedua, Syawal sebagai bulan baik untuk menikah. Pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah di bulan Syawal dijadikan dasar oleh para ulama sebagai dalil tentang kesunahan menikah di bulan tersebut. Dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi, dijelaskan dari Sayyidah Aisyah berkata,
Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan mulai mencampuriku juga di bulan Syawal. Maka istri beliau manakah yang kiranya lebih mendapat perhatian besar yang berada di sisinya daripada aku? Salah seorang perawi berkata, dan Aisyah merasa senang jika para wanita menikah di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar anjuran menikahkan dan melakukan hubungan suami istri di bulan Syawal. Selain itu, ucapan Siti Aisyah sekaligus membantah keyakinan bangsa Arab yang menjadikan bulan Syawal sebagai bulan pantangan untuk segera menikah, yang ternyata keyakinan tersebut merupakan warisan zaman jahiliyah yang sama sekali tidak memiliki sebuah dasar. Keterangan dalam sebuah kitab karangan Nawawi yang berjudul Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, malam pertama Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Malam pertama adalah malam di mana kedua mempelai melakukan hubungan kelamin pertama kali. Jadi, seandainya kedua mempelai baru melaksanakan hubungan kelamin pada saat malam kedua ataupun malam ketiga, atau juga malam ke-10, maka itulah yang disebut dengan malam pertama. Karena malam pertama selalu dihubungkan dengan peristiwa pemecahan Bakarah atau selaput darah, atau lebih dikenal lagi dengan istilah membuka perawan. Menahan nafsu birahi pada saat malam pertama adalah langkah yang sangat bijaksana. Sebaiknya pada malam itu dilakukan perkenalan dan tidur bersama ataupun melakukan cemburayu sebagai pelepas atas kerinduan. Diperlukan pula kebijaksanaan suami untuk memberikan ketenangan agar istri tak merasa takut. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikah dengan Siti Aisyah, satu-satunya istri Rasulullah yang gadis, dengan memberikan kepada Aisyah segelas susu, dan kemudian beliau pun duduk di sampingnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah putri sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Beliau sangat dekat dengan ayahnya. Sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha antara lain adalah cerdas dan cantik, suci dan taat beribadah, sangat dicintai oleh Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Ternyata kecantikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak sebatas wajahnya saja, tetapi cantik dalam perangai sopan dan kecerdasan otaknya. Beliau dipilih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai seorang istri karena selain memiliki kelebihan dibandingkan dengan wanita pada masa itu, beliau juga termasuk wanita yang ceritanya disucikan di dalam kitab suci Al-Quran. Sayyidah Aisyah juga terkenal akan ketaatan dalam beribadah. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai wanita yang istimewa dan nama beliau ditempatkannya di dalam Al-Quran. Beliau termasuk wanita yang utama selain Siti Maryam dan juga Siti Asiyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asya istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya, sebagaimana keutamaan As-Sarid dibandingkan dengan makanan yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis di atas adalah Siti Maryam dan Siti Asiyah adalah wanita yang sangat sempurna. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah pelengkap rasa garam di antara semua wanita. Berarti makanan tanpa garam hambar rasanya. Begitu pula wanita tanpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha akan terasa hambar pula. Maksudnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah pelengkap dari wanita-wanita yang sempurna tersebut. Pernah suatu saat terjadi fitnah yang akan menjatuhkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
dan mempertanyakan tentang kesucian istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini tentunya sangat menyakitkan bagi Rasulullah. Beliau hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam selalu menangis dan berdoa bersama ayah dan ibunya hingga jatuh sakit. Lalu, pikiran beliau tertuju kepada Siti Maryam binti Amran sebagai sosok wanita yang menjaga kesuciannya dan kehormatan diri serta ketaatannya kepada Allah, juga tak lepas dari tuduhan fitnah. Dikarenakan tak ada bukti bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berakhlak buruk sedikit pun, maka penduduk bumi semakin percaya kebaikan beliau. Beliau merupakan seorang istri selain menjaga kesuciannya, juga menjadi harta benda bagi suaminya. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mempercayai istrinya yang benar-benar istri yang solihah. Betapa mulianya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sejarah menyebutkan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wafat pada usia 85 tahun pada tanggal 27 Ramadan yang bertepatan pada hari Senin. Beliau dimakamkan di Baqi setelah sholat witir. Makam Baqi adalah makam para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para orang-orang alim pada umumnya yang letaknya di sekitar Masjid Nabawi Madinah. Kemudian, yang memimpin sholat jenazahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian, itulah tadi kisah malam pertama Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Hendaknya kita sebagai hamba Allah melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh sang kekasih Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.